Selamat malam sahabat satu atap. Malam ini biarkan dunia di luar sana berjalan pelan dan kita duduk sejenak untuk ngobrol. Saya Sabrina, hadir untuk nemenin kamu, bukan cuma soal kesehatan tubuh, tapi juga kesehatan hati, pikiran, bahkan hubungan. Obrolan santai yang semoga bisa bikin malammu lebih hangat. Oh iya, malam ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering bikin orang kepikiran, apalagi kalau udah makin dewasa. Topiknya adalah pekerjaan yang bisa dilakoni sampai tua, tanpa stres, tanpa tekanan, alias kerja slow living. Nah, sebelum kita mulai ngobrol panjang malam ini, saya mau titip pesan dulu. Jangan lupa klik subscribe atau follow, biar kamu gak ketinggalan obrolan hangat kita berikutnya. Dan kalau podcast ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu mereka juga butuh teman ngobrol di malam hari. Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran, kalau saya udah tua, masih bisa kerja apa ya? Apa saya masih sanggup? Banyak orang ngerasa kerja itu kayak sprint, lari cepat, habis-habisan di usia muda. Tapi kalau kita lihat lebih bijak, kerja itu mirip maraton. Butuh strategi, stamina, dan pace yang pas. Banyak orang muda mikir kerja itu kejar setoran, deadline, target. Tapi begitu masuk usia 40, 50, bahkan 60, mulai mikir, kalau saya nggak sekuat dulu, saya bisa apa ya? Saya sering banget ketemu pasien usia pensiun yang bingung. Bukan bingung soal duit aja, tapi bingung soal makna. Kerja itu bukan cuma soal gaji, tapi juga soal saya ini masih berguna atau enggak. Nah, makanya kita perlu bahas pekerjaan apa aja sih yang bisa dilakoni sampai tua tanpa bikin kepala mumet, tanpa bikin dada sesek. Kerja yang bikin hidup tetap mengalir pelan-pelan kayak aliran sungai. Saya punya pasien usia 68 tahun masih rajin kerja sebagai penulis lepas. Dia bilang, "Dok, kalau saya berhenti nulis, otak saya malah makin tumpul." Lah, bener juga. Ada kerjaan yang bukan cuma bikin dompet isi, tapi juga bikin jiwa tetap hidup. Teman-teman, kita bahas dulu ya, mitos versus fakta yang sering kita dengar. Mitos 1. Kerja itu harus tenaga fisik. Kalau tua, pasti nggak bisa. Faktanya, banyak kerjaan justru modalnya otak, pengalaman, atau keterampilan komunikasi. Mitos 2. Kalau nggak punya legalitas atau register, nggak bisa kerja di bidang kesehatan. Faktanya, bisa kok. Ada pekerjaan yang bersinggungan dengan kesehatan, tapi bukan tenaga medis langsung. Misalnya, konsultan gaya hidup sehat, edukator kesehatan, content creator kesehatan, kayak saya nih. Mitos 3. Pensiun itu artinya berhenti total kerja. Faktanya, enggak juga. Pensiun dari kantor iya, tapi banyak orang justru nemu kerjaan baru yang lebih fleksibel setelah pensiun. Mitos 4. Kalau tua ya harus berhenti kerja, cukup rebahan aja. Faktanya, justru banyak penelitian bilang orang yang terus aktif, fisik atau mental, lebih sehat dan panjang umur. Mitos 5. Kerja itu harus keras. Kalau nggak capek, berarti nggak produktif. Faktanya, produktif itu bukan berarti capek. Produktif itu hasilnya nyata, tapi tubuh dan pikiran tetap waras. Slow living itu bukan malas, tapi pintar mengatur ritme. Mitos 6. Kalau nggak punya jabatan tinggi, hidup nggak bahagia. Faktanya,
banyak orang biasa-biasa aja yang hidupnya lebih damai daripada pejabat. Mitos 7. Kalau nggak kaya raya, nggak bisa slow living. Faktanya, slow living itu soal cara pandang, bukan jumlah tabungan. Kadang ada pasien bilang gini ke saya, "Dok, saya pengen slow living, tapi tiap kali lihat cicilan rumah, jantung saya living fast." Oke, ini daftar beberapa pekerjaan yang bisa dilakoni sampai tua. Oke, sekarang kita list pelan-pelan ya. Jangan buru-buru, slow living aja. 1. Penulis atau editor. Bisa buku, artikel, blog, konten kesehatan. Usia nggak masalah. Malah makin tua, makin banyak pengalaman hidup, makin dalam tulisannya. Ada pasien saya, nenek-nenek 72 tahun, masih rajin nulis artikel parenting online. 2. Pengajar atau mentor. Nggak harus guru sekolah, bisa mentor bahasa, keterampilan, bisnis kecil-kecilan. Ilmu itu nggak kedaluarsa. Justru orang tua lebih dihargai karena jam terbang. 3. Content creator, podcast, YouTube, TikTok. Jangan remehkan orang tua main sosmed loh. Ada nenek-nenek Korea yang bikin channel masak, subscribernya jutaan. 4. Konsultan atau coach. Nggak perlu surat izin kursus kalau bukan tindakan medis. Bisa coach gaya hidup sehat, konsultan gizi umum, atau konsultan bisnis UMKM. 5. Seniman atau pengrajin, melukis, membuat kerajinan tangan, musik. Usia lanjut malah jadi ciri khas, makin otentik. 6. Penerjemah atau interpreter. Kalau jago bahasa, ini bisa dibawa sampai tua. Laptop, headset, kopi, udah cukup? 7. Petani urban atau hobi jadi bisnis. Berkebun di rumah, jual tanaman, hidroponik. Slow living banget kan? Teman-teman, saya pernah punya pasien, Pak Harjo, pensiunan PNS. Umur 65 tahun, awalnya bingung mau ngapain. Akhirnya beliau beternak lele di pekarangan rumah. Lama-lama jadi bisnis. Dan dia bilang, "Dok, saya merasa lebih muda setelah ngurus ikan tiap pagi. Ada yang bikin saya bangun dengan semangat." Nah, ini contoh kerja yang bisa dilakukan sampai tua, tapi bikin hidup penuh makna. Ada juga Bu Ratna, umur 63 tahun. Dulu kerja kantoran, pensiun, sempet depresi. Tiba-tiba beliau mulai rajin bikin kue di rumah. Awalnya buat cucunya, lama-lama dijual tetangga. Sekarang punya brand kue rumahan yang laris. Beliau bilang, "Dok, saya baru sadar, ternyata kerja yang bikin bahagia itu bukan yang bikin kaya, tapi yang bikin saya tetap merasa berarti." Ini tips praktis buat teman-teman ya. 1. Kenali diri sendiri. Tanya, saya paling seneng ngapain? 2. Bangun personal branding. Mau nulis, ngajarin, atau jadi konten kreator, ciptakan citra diri yang konsisten. 3. Belajar teknologi dasar. Jangan alergi sama gadget. Bahkan nenek-nenek di Jepang aja bisa jadi YouTuber. 4. Jaga kesehatan fisik dan mental. Nggak ada gunanya kerja bisa sampai tua kalau badan udah nggak kuat. 5. Nikmati proses. Ingat, slow living, bukan kejar-kejaran sama anak muda. Intermezzo dulu ya. Kadang ada yang nanya gini,
"Dok, kalau saya jadi petani lele, bisa nggak sampai tua?" Saya jawab, "Bisa, asal jangan ikut lelenya berenang di kolam tiap hari. Itu namanya hobi, bukan kerja." Terus ada yang nanya lagi, "Dok, kalau saya jadi ternak ayam, gimana dok?" Saya jawab, "Boleh, tapi jangan sampai tiap ayam berkokok, kamu malah stres. Ingat, kamu yang punya ayam, bukan ayam yang punya kamu." Terus ada lagi yang nanya, "Dok, kalau saya jadi konten kreator, nanti saingan sama bocil-bocil nggak dok?" Lah, justru itu seru. Netizen suka banget lihat orang tua yang kreatif. Lebih fresh daripada drama bocil rebutan skin Mobile Legend. Terakhir, "Dok, kalau saya jadi tukang pijat keluarga, bisa slow living nggak?" Saya jawab, "Bisa, asal jangan salah urat." Nanti slow living jadi slow motion. Mari kita recap dengan cara beda ya. Kalau kerja sampai tua itu kayak makanan, maka penulis kayak teh anget, makin lama diseduh, makin nikmat. Pengajar kayak tempe goreng, sederhana tapi selalu dicari. Seniman kayak tape singkong, makin tua makin legit. Content creator kayak kopi susu kekinian, siapa aja bisa minum, gak kenal umur. Oke teman-teman, jadi intinya banyak pekerjaan yang bisa dilakoni sampai tua. Kuncinya bukan soal ijazah atau surat izin, tapi soal passion, konsistensi, dan kesehatan. Semoga obrolan santai kita malam ini bisa jadi bahan renungan, tapi juga hiburan buat kamu yang lagi rebahan, lagi nyapu, atau lagi macet di jalan. Jangan lupa subscribe podcast Satu Atap dan bagikan ke teman-teman yang butuh pencerahan. Terakhir, doa dari saya, semoga kamu sehat lahir batin, rezekinya luas, dan punya kerjaan yang bikin bahagia sampai tua. Amin.